Panji, pada kami perempuan tak boleh nyanyi. Jadi PH-nya sinetron itu adalah Islam, satu mazhab Islam yang perempuannya tidak boleh. Lagu-laguku dulu nakal-nakal gitu. Dan itu ilhamnya dari Tuhan. Dari Tuhan. Lagu Karena untuk nakal. memperjalankan seseorang itu, kadang Tuhan menjatuhkan kita loh. Oh, kenapa kok aku gak dikasih kesempatan untuk bantu temen gue? Kan sebelumnya bisa kok. Dia pinjem selalu ada. Dia pinjem. Jadi yang aku takut tuh, aku gak takut karyaku dicuri orang. Aku yakin ada level wahyu tuh, wahyu kepada nabi-nabi, wahyu kepada malaikat gitu. Tingkat level aku mungkin ilham, dan ilham itu wahyu. Karena ayah saya kejawen, memang beliau sangat keras. Beliau sangat keras. Jadi kalau anaknya ngomong waktu kecil tuh, saya masih ingat, aku ngomong pakai bahasa Indonesia, ayahku nggak mau dengar. Ya di rumah lu harus ngomong Jawa. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Seperti biasa di sini adalah tempatnya kita ngobrol sama tetangga kita soal life journey dan spiritual journey mereka. Hari ini spesial sekali karena ada seorang penyanyi yang lagunya itu benar-benar bikin gue adem banget. Ketika ngedenger Kepada Nur itu rasanya seperti ada cahaya yang menyelimuti gue. Langsung aja, ini dia penyanyinya. This is tetangga kita hari ini, Mas Panji Sakti. Hai Mas Panji. Halo, Daniel. Wow, Mas Panji, thank you banget for making it. Sekarang bisa ngobrol di sini sama gue. Dan ketika lu bilang kita pernah ketemu, gue jujur lupa banget. Aku juga hampir lupa dan baru ingat tadi di mobil, kayaknya aku pernah ketemu Daniel. Dan baru ingat, oh iya acaranya Dira, aku inget dulu. Iya, Dira Sugandi, seingat gue ketemu sama dia di pas pandemi. Dan itu di Daniel Tetangga Kamu. Dan dia itu gila sih, ceritanya powerful banget. Tapi kita ketemu sebelum itu malah. Sebelum itu. Acara apaan ya kita ketemu sama Dira mau bikin showcase kalau gak salah di satu tempat. Dan dia solo perform waktu itu. Memang tentang dia gitu. Waktu itu Daniel datang. Oke. Oh iya. Udah lama sekali, Itu udah lama banget. Oh my goodness, gue sendiri juga lupa lagi. Iya. Oh wow, oke. Tapi berarti saat itu kita benar-benar cuma sekelibet banget ya, Daniel, Mas Panji. Aku juga ngefans juga ke Dira, jadi saat itu memang sobatnya Dira yang kebetulan Panji ayo nonton, aku nonton gitu. Ya, I love her voice. I mean, you know. Semua orang cinta dia. Ya, no wonder Incognito sama Bluey juga benar-benar kayak maunya sama dia terus dan lain-lain gitu. So, tapi I would love to know about Mas Panji sendiri gitu. Sebenarnya interview ini udah banyak banget yang rekomend. Ada beberapa dari tetangga-tetangga kita yang, Nil, lu harus ngobrol sama Mas Panji Sakti. Gue kayak, oh ya, oke. Siap. I think baru 2 atau 3 kali diingetin kontak Mas Panji deh, mendingan kita nungguin banget episode lu sama Mas Panji. And here we are. Gitu. I want to get to know you better, Mas Panji. So let's start from the beginning. Masa kecil lu seperti apa? The origin story. Masa kecil, oke. Masa kecilku lumayan berkecukupan kalau di soal perut, soal fasilitas sekolah, pulang sekolah dijemput ayah, itu ya. Jadi bukan yang miris gitu. Cukup menyenangkan masa kecil. Adik saya juga partner kriminal saya, adik saya tuh. Itu partner in crime. Iya, partner in crime. Itu juga, dengan dia juga sampai hari ini juga sering mengungkit-ungkit masa kecil yang luar biasa itu. Dan ada lagu-lagu juga yang aku ambil tuh dari masa kecil aku sama adik aku gitu. Agar-agar tuh misalnya. Kalau teman-teman dengar agar-agar tuh dengerin ya. Agar-agar tuh keren. Jadi kalau dibilang masa kecil tuh, saya dapatkan masa kecil yang menyenangkan karena kedua orang tua saya membebaskan saya untuk bereksplorasi pada apapun. Meskipun ayah saya super galak, sangat galak. Dan beliau tuh Jawa. Banyak orang yang aneh tuh, Panji kamu lahir di Bandung, besar di Bandung, sekolah di Bandung, bahkan bekerja di Bandung juga.
tapi lu masih bisa ngomong Jawa. Karena ayah saya kejawen, memang beliau sangat keras. Oke. Beliau sangat keras. Jadi kalau anaknya ngomong waktu kecil tuh, saya masih ingat, aku ngomong pakai bahasa Indonesia, ayahku nggak mau dengar. Ya di rumah lu harus ngomong Jawa. Gitu. Wow. Ayahku. Salah satu sikap keras ayahku gitu untuk menanamkan nilai-nilai kejawaannya gitu. Tapi emang sih logatnya sendiri itu masih Jawa banget ya, Jawa Mas kan? Panji. Yeah. Jadi ayahku masih sangat Jawa, pride-nya tuh luar biasa. Memang beliau juga kejawen juga sih. Beliau kejawen. Sampai akhirnya ke musik tuh gimana ceritanya Mas Panji? Kalau ke musik saya memang saya lebih suka bikin lagu sebenarnya. Saya lebih suka bikin lagu. Dari kelas 4 SD saya udah punya lagu. Jadi saking sukanya saya bikin lagu, setiap kalimat yang saya lihat di jalan saya bikin lagu. Koran, saya bikin lagu dari bacaan besar. Kan suka ada judul koran besar tuh, koran tuh presiden apa-apa gitu ya. Yeah. Dulu koran Pikiran Rakyat kalau nggak salah. Saya bikin lagu, saya bikin nadanya. Jadi membacanya bukan dengan nada membaca, tapi dengan lagu. Terus tenda-tenda makanan gitu. Bakso daging sapi es campur alpukat cabang Padalarang Margana Tanah Abang, itu pun jadi lagu. Dan bukan rapping, lagunya bukan rapping, tapi memang ada nadanya. Bukan nada-nada nge-rap, bukan. Memang nyanyi aja gitu. Jadi dari kelas 4 SD aku udah memang suka bikin lagu. Nah tuh waktu SMA tuh ketemu Bowo, ketemu Arif. Aku selalu bawa mereka, nama-nama mereka, karena mereka termasuk yang berjasa pada saya. Karena waktu itu mereka mau bikin grup vokal, bawain si Panji. Padahal aku nggak terlalu nyanyi juga sebenarnya. Oke, dari situ kami sering perform di mana-mana. Terus aku mulai memikirkan kenapa kita selalu menyanyikan lagu Boyz II Men, kenapa kita selalu nyanyiin lagu Shy, atau grup akapela yang lain Manhattan Transfer, kenapa kita nggak bikin lagu sendiri? Aku bikin lagu sendiri tapi kurang confident, karena yang aku hadapi adalah Arif, Bowo, terus ada Dendi juga hari itu. Jadi kurang confident untuk mempresentasikan lagu. Ini loh aku punya lagu. Ya aku nyanyi depan mereka aja. Jadi nggak berani. Yuk kita garap lagu ini, nggak, kurang percaya diri. Sampai akhirnya aku masuk seni rupa. Aku ternyata lebih menyukai bikin patung, melukis, menggambar gitu. Aku mulai pelan-pelan mundur dan akhirnya Arif memutuskan, oke, Panji nggak sama kami lagi ya. Kalau mereka terus nyanyi. Aku kembali ke seni rupa. Tapi selama kuliah di seni rupa tuh, aku masih bikin lagu. Dan aku merasa banyak orang-orang yang bilang, Panji lu kenapa nggak masuk seni musik aja? Iya. Kenapa nggak lu? Karena di kampus kami ada seni musik juga. Kenapa lu nggak masuk seni musik aja biar sekalian gitu? Tapi belakangan, saya nggak pernah nyesal juga masuk seni rupa. Orang seni rupa kan visual ya. Orang seni rupa sangat visual. Namanya juga rupa ya, visual. Jadi begitu menulis lagu-laguku visual. Jadi kalau aku bikin lagu, semuanya scene-nya tuh udah ada di depan mata gitu, kayak 1, 2, 3, oke ini akhirnya gitu. Wow. Jadi saya nggak pernah menyesali saya masuk seni rupa, meskipun nggak selesai juga kuliahnya. Jadi mungkin sampai semester 5 awal. Sampai semester 5 awal, saya bukan memutuskan untuk berhenti kuliah ya. Waktu itu memang mungkin saya malas aja gitu. Malas kuliah, malas. Mungkin sudah cukup lah gitu. Nah dari situ masih tetap bikin lagu, kesana kesini mencoba cari uang, terus merekam beberapa lagu sederhana gitu. Jadi gitu deh, menulis lagu. Aku lebih suka menulis lagu, orang lain yang nyanyi. Sampai akhirnya ya 2005 saya dikontrak sama Kek Aryu. Jadi label Malaysia. Wow. Jadi yang mengontak saya pertama kali untuk menaungi lagu-lagu saya adalah label Malaysia. Lagi-lagi saya tuh orang yang aku tidak takut karyaku dicuri orang. Hari itu pun waktu masih kuliah tuh aku nggak takut karyaku dicuri orang. Aku yakin ada level wahyu tuh, wahyu kepada nabi-nabi, wahyu kepada malaikat gitu. Tingkat level aku mungkin ilham, dan ilham itu wahyu. Jadi dari Tuhan, jadi harus dirawat juga. Jadi aku merekam lagu-lagu itu dan aku sebarkan ke orang-orang, karena aku nggak takut dicuri. Lagu nggak takut ditiru, nggak takut diambil orang, nggak. Jadi aku selalu membagikan lagu itu ke teman-teman untuk
kritik. Jadi saya waktu itu karena masih demo bentuknya dulu ya yang saya bagikan. Ini loh, dengerin terus kurangnya apa? Lu pengen apa dari lagu ini gitu. Jadi aku selalu minta kritikan mereka gitu. Alhasil dari lagu-lagu yang aku bagiin itu, ada temanku kuliah di Malaysia. Dia perdengarkanlah itu ke produser salah satu di Malaysia. Langsung ngontak saya. Kita ambil 10 lagu. Gokil. Kita ambil 10 lagu. Akhirnya aku di bawah KRU sampai itu 2005. Mereka telepon 2005. Sign kontrak 2005. 2006 keluar lagu-lagu. 2007 penyanyi dari Singapura nyanyiin lagu aku. Terus 2009 aku berhenti dengan KRU. Nganggur beberapa bulan. Dilamar sama Sony Musik Malaysia. Jadi 13 tahun saya sama Sony Musik Malaysia. Gila. Gila. Saya pengen nanya, ada gak yang pernah meniru lagunya? Ketika Pernah. lagi bagi-bagi itu Pernah. ada? Pernah. Dan populer. Oke. Dan sakit hati juga. Nah itu yang saya pengen nanya Sakit tuh. hati juga. Sakit. Ini lagu gue. Iya. Nadanya lagu gue. Ini nada lagu gue. Dan temanya juga termasuk temanya. Ini tema lagu gue gitu ya. Gitu. Liriknya tapi sama. Semua pelak-pelak kan? Enggak. Liriknya enggak. Oke. Tapi ini lagu gue. Tapi aku harus menghormati juga. Kadang ada ide kolektif. Aku bikin lagu di sini sama. Di lain tempat akan ada orang yang mungkin sedang bikin lagu dan idenya sama. Jadi saat aku berbaik sangka aja. Tapi kok delalah ya. Aku kenal orangnya jadi. Jadi ya oke lah. Ya ilhamnya kebetulan sama. Ya mungkin sama aja. Mungkin sekedar sama aja gitu. Gue juga pernah gak tahu ya, untuk ada di posisi secure seperti itu gak mudah. Gue juga contoh ketika mendapatkan sebuah ide, gue emang pengen lebih banyak orang yang ngelakuin ini semua supaya ini bukan lagi menjadi sebuah ide, ini menjadi sebuah movement. Nah, banyak yang ngopi, banyak yang plagiat, tapi gue sangat secure kalau misalnya gue ini adalah seorang kreatif, seorang kreator. Jadi misalnya lu udah nge-copy itu, gue udah ada di depan mana gitu. Gue udah 10 langkah ke depan karena gue kreatornya, lu cuma bisa ngikutin gitu. Jadi gue juga cukup secure untuk ngebagi-bagiin karya, ngasih lihat ke siapa, ngasih lihat ke ini dan lain-lain. Tapi ya emang bener kalau misalnya beneran di copy sakit hati juga. Iya, sakit hati juga. Dibajak, sakit hati banget gitu. Bener. Jadi setelah di Malaysia sebegitu lama 13 tahun sama Sony Malaysia. Hanya bekerja as a songwriter. As a songwriter. Aku mengerjakannya di Bandung aja. Oh, ngerjain di Bandung. Oke. Kali-kali aja ke Malaysia kalau misalnya ada laguku yang rilis, launch baru gitu, ya Panji diundang datang gitu. Oke. Berarti selama menjadi songwriter buat banyak orang, ilhamnya sendiri itu dari mana, Mas Panji? Ilhamnya kebanyakan yang minta lagu, label minta lagu, A&R itu minta lagu, mereka kasih referensi, temanya pengen ini, jadi lagu pesanan. Oke. Referensinya musisinya ini yang harus lu tonton gitu Panji. Aku pengen dapat lagu yang ini dan penyanyi aslinya nanti artisnya yang nyanyi ini loh. Ya. Dia juara apalah reality show gitu. Ini tonton gitu. Ini vokalnya. Jadi kebanyakan itu. Kalau ditanya ilhamnya dari mana? Dari referensi yang mereka kasih. Oke. Itu mungkin itu yang menjadi based on lagu itu tercipta. Tapi kalau ditanya misalnya ilham dari mana, ya dari Tuhan kali ilhamnya. Di banyak kesempatan, saya sering mempergoki diri saya sendiri gitu, mempergoki diri sendiri gitu. Gue minta tolong sama lu Tuhan gitu. Gue Panji minta tolong sama Tuhan gitu untuk sekedar ide lagu karena dulu enggak juga. Jadi ada banyak lagu yang hits tapi gue nggak bersyukur juga. Aku nggak bersyukur, nggak mensyukuri bagaimana lagu itu tercipta, susah payahnya lagu itu tercipta.
Tapi ya, begitu lagu itu meledak, sejuta kopi, kalau dulu masih kopi. Iya. Sejuta download. Dulu ada ringback tune atau Iya. itu masih aku dapat itu lagu itu. Wow. Tapi nggak pernah ada rasa syukur di situ. Tapi belakangan saya selalu minta tolong aja gitu. Lagu ini bagus loh Tuhan gitu. Kenapa lu nggak selesaiin gitu? Jadi kebanyakan hari ini yang bikin lagu Tuhan aja. Maksudnya nggak diselesain tuh apa? Ya maksudnya aku cuma dapat ide. Jadi misalnya ini judulnya keren ini kayaknya. Ini judulnya keren. Terus aku coba bikin sendiri dengan energiku sendiri, dengan kemampuanku sendiri gitu. Nggak selesai-selesai. Aku selalu menagih Tuhan. Allah, ini lagunya bagus. Tolong selesaiin lah. Aku suka lagunya, bagian chorusnya suka gitu. Tolong selesaiin lah. Nggak langsung dijawab mungkin. Mungkin malamnya, paginya, siangnya gitu. Kalau ditanya ilham ya, ditanya ilham dari mana? Selalu dari dia aja, nggak ada yang lain. Meskipun itu lagu-lagu kocak, meskipun itu lagu-lagu nakal gitu. Lagu-laguku dulu nakal-nakal gitu. Dari itu ilhamnya dari Tuhan. Dari Tuhan. Karena untuk memperjalankan seseorang itu, kadang Tuhan menjatuhkan kita loh. Untuk apa? Kita kenal Tuhan, kita kadang harus ditaruh di posisi terbawah. Di mana kita bisa mengingat Tuhan paling nyata? Pas paling bawah. Paling bawah, di neraka. Apa yang dipanggil sama orang-orang di neraka? Namanya Tuhan. Wow. Begitu juga saat kita kesusahan. Kurang uang, dikejar pinjol. Siapa yang dia panggil? Orang tua meninggal, ditinggalin kekasih, hilang kepercayaan misalnya. Siapa yang kita panggil? Tuhan. Saat kita ada di bawah. Gitu. Waktu saya percaya gini sih Mas Panji, saya ngerasa mungkin ini juga kali ya kenapa orang-orang minta saya untuk ngobrol sama Mas Panji gitu. Karena saya mempunyai sebuah kepercayaan kalau misalnya kita lagi intim banget sama Tuhan, ketika mungkin Mas Panji lagi sholat gitu, saya bisa lagi doa, lagi nyanyiin lagu puji-pujian, nah itu ada satu momen ketika kita itu secara spirit itu kayak lagi naik ke atas gitu, lagi naik ke surga, lagi merasakan surgawi enak itulah, sampai kadang-kadang karena kita nggak bisa nahan, kadang-kadang kita nangis, kadang-kadang kita benar-benar ngerasa bersyukur banget. Gue cuma bisa ceritain ini ke orang-orang yang mungkin ngerti perasaan ini gitu. Kalau kebanyakan orang yang cuman menjalani agama secara ritual aja, sayangnya mereka nggak bisa mengalami Tuhan seperti ini gitu menurut gue. Nah, jadi ketika gue lagi berada di momen tersebut, that spiritual high, saya bilangnya, itu kita kayak lagi ada di frekuensinya Tuhan, sehingga untuk seorang songwriter atau seorang penyanyi, kadang-kadang kita bisa mendengar sebuah melodi, kadang-kadang kita bisa mendapatkan ilham atau wisdom untuk melakukan sesuatu, ide-ide yang kita nggak pernah pikirkan. Saya sebagai seorang entrepreneur gitu, bagaimana saya bisa memimpin perusahaan saya, tiba-tiba ada strategi-strategi atau blueprint tertentu yang, gue nggak pernah mikirin ini sebelumnya, tapi it makes sense. Nah, saya percaya, dan itu didapatkannya pas lagi doa, pas lagi momen kusyuk yang frekuensinya pas banget gitu sama Tuhan. Momen tersebut, itu menurut saya adalah tanggung jawab kita untuk membawa apapun yang kita rasakan dari surga, momen surgawi tersebut, untuk kita berikan kepada orang di sekitar kita, sehingga orang akan merasakan surga di bumi seperti di dalam surga gitu. Nah, jadi itu dia kenapa saya sering banget suka banget doa, suka banget momen kusyuk sama Tuhan, suka banget berdialog dan ngobrol, walaupun bentuknya nggak harus berlutut, atau misalnya momennya nggak harus kayak gitu. Bahkan di mobil ketika lagi lari pagi misalnya, itu saya tetap punya momen kusyuk tersebut sama Tuhan. God bless you. Thank you. Dan saya ngerasa
ketika Mas Panji itu lagi mencari ilham, berdialog sama Tuhan itu, alangkah indahnya frekuensi tersebut ketika diciptakan menjadi sebuah lagu, orang-orang yang mendengar pun juga akan merasakan surga dari lagu tersebut. Semoga. Ya kan? Kayak gitu gak sih sistemnya? Kalau sekarang mungkin sejak 2015 saya udah nggak melakukan hal itu lagi. Jadi Oke. saya nggak. Oh, sebelumnya kayak gitu? Sebelumnya iya, saya berdarah-darah kalau mau bikin lagu tuh. Tapi 2015 tuh kayak ada sesuatu gitu ya. Jadi sejak saat itu aku nggak pernah bersusah payah bikin lagu. Nggak seperti sebelumnya gitu. Kok lagu ini gampang-gampang banget sih bikinnya gitu ya. Bahkan tanpa aku tuh bikinnya di bawah 5 menit. Liriknya dan melodi lagunya. Wow. Tapi memang liriknya sederhana sih kan. 4 verse, 4 chorus, 4 verse lagi. 3 bait itu memang lagu sederhana. Lirik yang sederhana juga. Tapi hari itu saya sedang tidak pengen mencipta lagu. Jadi gak ada hasrat pengen bikin lagu. Oke, hari ini gue mau bikin lagu. Gak ada. Hari ini nerusin lagu yang sebelumnya. Gak ada gitu. Jadi malam itu memang malam yang aku sedang gak berhasrat pegang alat musik. Gak berhasrat nulis lagu. Tiba-tiba tertulislah lagu itu. Ya. Dan tidak ada coretan di kertasnya. Langsung, wow. Iya, dan aku merasa malu kalau itu ngaku itu lagu aku sebenarnya. Dan aku nggak paham juga apa yang aku tulis. Jadi misalnya kalau hari itu malam itu kan ada kalimat ini demi ada kampung halaman tuh kalimat apa? Jari manis. Demi kekeringan yang melanda kampung halamanku, beri aku benih yang tumbuh di jari manismu. Munya kan Tuhan. Sedangkan gua kalau misalnya ada workshop bikin lagu Daniel, aku selalu bilang kalau tulis lagu tuh yang jujur. Lu gak bisa ngomongin misalnya lu cantik bagai bidadari. Emang lu pernah lihat bidadari? Lu bohong. Right. Lu bohong. Itu lagu yang bohong. Misal contoh ya. Misalnya aku melihatmu seperti melihat di surga. Emang lu pernah ke surga? Emang lu betul-betul hari ini sampai muncul lagu itu gitu. Berarti lu bohong. Aku selalu tidak membolehkan siswa-siswa teman-teman yang ikut peserta workshop bikin lagu untuk bohong pada lagunya, pada dirinya sendiri. Gimana aku harus menceritakan pada orang-orang itu? Emang Panji pernah lihat jari manisnya Tuhan? Gitu. Aku mau bikin, sedangkan aku nggak tahu ini jari manismu, benih di jari manismu. Ada kata benih, di bawahnya di chorusnya ada kata lumbung, terus ada kampung halaman. Lalu aku buka juga ya di handphone kan selalu ada Al-Quran digital ya. Ada di search kampung halaman, banyak sekali ayat yang menyinggung kampung halaman. Dan kampung halaman tentang di lagu itu langsung dapat, oke, kampung halamannya kelihatannya ayat yang ini nih, kayak yang disang gitu. Wow. Terus kalau benih yang tumbuh di jari manismu, aku taunya belakangan Daniel. Aku taunya belakangan. Jadi setelah aku nanya gitu, tanya-tanya cari pengetahuannya gitu. Jadi hanya di Islam, hanya di agamaku, semua kegiatan pasti ada doanya. Di kami itu, betul. Mau makan ada doanya, mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, pakai baju ada doanya, bercermin ada doanya, naik mobil ada doanya, mau bekerja ada doanya. Semua ada doanya. Bahkan mengelilingi Ka'bah itu ada doanya, mau cium Hajar Aswad ada doanya. Semuanya khusus ada doanya. Jadi betapa kita tuh harus berakad dengan Tuhan apapun itu. Berakad tuh berjanji pada Tuhan, minta izin sama Tuhan. Makanya dia taruh di jari manis. That's good. Ya. Gitu. Itu belakangan aku tahunya. Saat menuliskan lagu itu, aku nggak pernah tahu maksudnya. Wow.
Itu lagu yang kalau ditanya dari semua lagu Kang Panji, Kepada Nur, Kemboja, Belajar Mati, Malam Ini, Tafsir Cinta, mana lagu yang paling paling berkesan gitu? Aku selalu menjawab Tanpa Aku. Tanpa Aku. Karena kejadian itu ya. Kejadian itu yang aku tulis aku nggak tahu artinya apa gitu. 2015. Bukan, sekitar 2019 atau 2018. Tapi 2015 adalah momen ketika Mas Panji mulai menulis lagu tidak lagi dengan perasaan kayak ngotot, tapi 2015 ya. Dengan perasaan at rest. Iya. Saya suka tuh kata-kata beristirahat at rest gitu. Ya. Jadi saya tuh sangat menghormati pengetahuan yang nyampe ke diri kita gitu ya, ke diri saya gitu. Jadi sebelumnya saya selalu merasa tidak pernah gagah kalau pakai kata jiwa dalam sebuah lagu. Gak pernah merasa gagah, percaya diri gitu. Oke. Begitu 2015 aku 2015 itu mungkin pertengahan ya. Saya ikut satu kelas kajian namanya Serambi Suluk. Ya di situ saya ngerti maknanya jiwa. Jiwa itu apa? Bedanya apa sama ruh? Bedanya apa dengan raga? Bedanya apa dengan nyawa? Jadi oh ini arti jiwa. Nah untuk menghormati pengetahuan yang nyampe ke diri saya tentang jiwa itu, jadi saya bikin lagu. Jiwaku sekuntum bunga, da. Bunganya belum dapat apa. Wow. Tapi udah dapat tuh di kelas itu saya udah dapat. Oke, saya harus nyimpen sesuatu untuk menghormati jiwa kelas ini, untuk menghormati pengetahuan ini yang nyampe ke saya. Jiwaku sekuntum bunga, da. Tiba-tiba nggak berapa lama dari lagu itu selesai, udah selesai tuh, cuman bunganya aja apa aku masih milih gitu. Bunga bakung, bunga mawar, bunga melati, bunga jadi, ya. Banyak bunga yang kau sebutkan tadi udah ada di kepalaku saat itu gitu ya. Ini bunga apa. Tiba-tiba masuk email, Panji kami mau bikin soundtrack sinetron Malaysia tuh. Kami mau bikin sinetron, kami perlu soundtrack. Saya pengen lagu yang powerful di lirik dan melodinya. Oke, kirimkan saja sinopsisnya. Dia kirim sinopsis, dia kirim sebagian skripnya yang kuat, golden skripnya. Judulnya apa coba? Kemboja di Hati. Bunga Kamboja. Jadi kata Kemboja itu dari mereka sebenarnya. Dapat idenya dari skrip yang mereka kirim. Kemboja di Hati. Oke, untuk laguku yang itu kayaknya. Dan ternyata aku pasangin tuh, jiwaku sekuntum bunga kemboja. Enak aja. Oke, lagunya sudah jadi. Lekasnya Panji. Emang udah jadi sebelumnya. Gue cuma nempelin bunga aja itu ya. Oke, Panji buat demonya dan saya akan dengarkan pada produser. Oke, saya buat demonya, saya kirim ke mereka. Panji, kami ambil lagu ini. Gila. Terus penyanyinya perempuan ya. Karena dalam skrip yang saya baca itu pelaku utamanya perempuan. Jadi aku pengen penyanyinya perempuan. Karena aku banyak kenal sama penyanyi perempuan di Malaysia. Penyanyi yang ini ya. Aku soalnya waktu ngebayangin bikin lagunya, suaranya dia masuk nih kayaknya. Panji, pada kami perempuan tak boleh nyanyi. Jadi PH-nya sinetron itu adalah Islam, satu mazhab Islam yang perempuannya tidak boleh bersuara untuk menyanyi. Haram katanya. Oke, akhirnya aku punya sahabat-sahabat di mazhab itu ya. Oke, baiklah kalau penyanyi lelaki yang ini. Aku kasih 3 option untuk penyanyi di Malaysia. Karena mereka ngerjainnya di Malaysia kan ya. Betul. Panji, tak ada masa lagi. Gak ada waktu lagi Panji. You sajalah yang nyanyi. Kamu aja yang nyanyi Panji. Aduh. Akhirnya saya punya single itu. Solo. Oke, saya yang nyanyi. Itu single pertama saya dan itu kecelakaan. Ya ampun. Jiwaku sekuntum bunga kemboja. Gila. Jadi setelah itu saya menyanyikan lagu-lagu saya sendiri memang. Oke, tadi saya jadi tertarik. Pertama, kenapa Mas Panji
tidak merasa gagah ketika menyanyikan lagu yang ada jiwanya atau menulis lagu yang ada jiwanya. Dan habis itu pertanyaan kedua, apa bedanya jiwa, roh, nyawa, dan raga? Dari dulu juga ada pertanyaan jiwa, oh jiwa tuh ruh ya. Tapi kenapa kalau ada kata jiwa nggak bisa pakai kata ruh? Nah gitu. Terus pertanyaannya, saat kalau di kami ya di Islam tuh kalau begitu meninggal 40 langkah para pengantar meninggal itu akan muncul 2 malaikat yang akan menanyakan. Sedangkan kita punya alam kedua setelah alam ini tuh alam barzakh, alam kubur. Jadi siapa yang bangkit itu di alam kubur tuh? Sedangkan raga ini kan pasti hancur sama tanah, sama cacing, sama. Betul. Yang dibangkitkan itu apa dong gitu? Ruh kah? Bukankah ruh itu sekedar alat untuk membangkitkan kita gitu? Ding, pong. Ya. Nyala gitu. Ya. Ruh akan kembali ke tempat asalnya. Tugas dia udah selesai. Dan bukan dia yang mempertanggungjawabkan semua. Misalnya kita ada kesalahan, kita sedang dibersihkan gitu. Bukan ruh. Ruh mah alat aja. Raga nih alat aja gitu. Perkakas aja. Ruh perkakas aja. Sedangkan yang bertanggung jawab untuk mengenal Tuhan itu jiwa. That's so good. Ini simple banget penjelasannya, tapi it makes sense. Jiwa aja. Ya. Jadi kalau kita kan raga kan makanannya ya kebab, ya, nasi, lontong, gitu kan. ketoprak, gitu ya. Betul. Ayam-ayaman, rendang gitu. Itu makanannya raga. Sedangkan makanannya jiwa itu tidak lain adalah pengetahuan aja. Ya. Pengetahuan tentang Tuhan. Hanya dia yang punya rasa rindu tuh. Raga terikat sama kepentingan. Kita harus minum, kita harus makan, kita harus bekerja, kita harus menghidupi anak-anak kita harus menghidupi podcast ini, kita harus menghidupi pekerjaan kita gitu. Itu raga kita. Tapi jiwa yang di dalam ini satu aja yang dirindukan itu. Kehausannya, kelaparan itu tentang pengetahuan tentang penciptanya. Bukan roh ya? Bukan. Oke. Jadi kalau seperti itu makanan roh itu apa? Apa roh itu nggak ada makanan sama sekali? Nggak ada makan, api aja. Dia udah ada umurnya. Kan dia udah dikasih usianya, dikasih baterainya kuat sampai kapan? Itu mah umur kita. Udah selesai ya, sudah kembali ke tempatnya. Tugasnya roh nanti tuh cuman bersaksi aja. Bersaksi dulu waktu hidup. Aku bersama Daniel, aku bersama Panji, aku bersama Aldi gitu. Ini aku selama bersama dengan mereka tuh ini loh. Mereka bersaksi aja. Tubuh kita bersaksi. Semua bersaksi. Baju-baju kita bersaksi. Semua bersaksi. Bersaksi untuk si jiwa yang paling dalam ini. Wow. I never thought of it that way. Karena of course ketika kita nanti nggak tahu ya, ini pembahasan sih. Ketika kita kembali ke Sang Pencipta, ruh kita yang akan bersaksi, dan Sang Pencipta akan ngelihat ruhnya itu kotor atau bersih. Itu keputusannya kan dari jiwa kita yang menentukan apakah roh itu bersih atau kotor. Dan jiwa ini yang menentukan banget sih. Hal-hal, keputusan-keputusan yang kita lakukan setiap harinya akan menentukan apakah roh kita itu akan terus bersih dan layak di depan Sang Pencipta atau kotor dan dekil gitu. Dan harus dibersihkan lagi. Ya, dibersihkan. Dan kotornya diri kita juga itu pertolongan juga. Kan jadi eksis tuh sifat Maha Pengampunnya Tuhan. Kalau misalnya kita betul, ada satu kaum yang semua kaumnya beriman, dihancurkan sama Tuhan. Karena tidak ada dosa sedikit pun di negeri itu, dihancurkan sama Tuhan. Karena sifat pengampunnya Tuhan jadi tidak eksis. Oh wow. Jadi kita hari ini bikin dosa, bukan ngajak pengen bikin dosa ya. Iya makanya. Yeah. Tapi bahkan makarnya Tuhan tuh, siasatnya Tuhan tuh, kita gak pernah bisa lari dari siasatnya Tuhan. Misalnya, aku mencintai hambaku ini, yang satu ini nih gitu. Aku akan uji dia supaya bisa jadi contoh banyak orang di sekelilingnya, untuk keluarganya, untuk
maka kujatuhkan dia. Dia jatuh, dia berdosa, dia mungkin bunuh orang, menipu orang mungkin. Tapi akhirnya dia kembali padaku, itu akan jadi contoh banyak orang. Itu salah satu contoh aja, gambaran aja, deskripsi aja. Bahkan Tuhan tuh bisa bikin hambanya berdosa untuk bisa kembali ke dia. Jadi jangan caci maki orang-orang yang berdosa. Siapa tahu dalam posisi itu Tuhan sedang mencucinya. Dan kalau misalnya lu caci maki, jangan khawatir, diampuni juga. Gitu. Kembalilah ke Tuhan. Praise the Lord, praise the Lord. Tadi Mas Panji juga sempat bilang sih. Tadi Mas Panji sempat bilang, sebelum tahun 2015, kayaknya ngotot banget kalau misalnya mau bikin lagu. Tapi setelah tahun 2015, kayaknya udah at rest, beristirahat. So tell me what happened. Kok ada flip seperti itu? Apa perspektif yang berubah? Tiba-tiba nulis tanpa aku bisa cuma 5 menit dan. Tapi nggak semua lagu juga selesai dalam 5 menit. Hanya lagu itu. Iya, hanya lagu itu. Selebihnya memang cepat-cepat juga sih bikin lagu. Kepada Nur itu, saya begitu nerima puisinya, saya bikin lagunya depan penciptanya, depan penulis puisinya. Wow. Depan Muhammad Syarif Hidayat, dan itu nggak ada setengah jam bikin. Oke, jadi ya lagunya gini ya, gitu. Depan dia bikin lagunya tuh. Cepet aja gitu. Deg-degan gak sih bikin lagu di depan pencipta puisinya gitu? Enggak, aku marah agak sombong. Buset. Sini puisi mau aku bikinin, cepat pasti. Ya deg-degan. Karena beliau sahabat saya, jadi nggak ada pressure. Jadi bahkan hari itu ada 3 puisi beliau yang saya musikalisasi puisi, dan hari itu jadi semua. Wow. Hari itu, tapi yang kalau khusus kepada Nur itu memang under 30 menit selesai. Udah ya gini ya, oke ya gitu. Akhirnya itu aku bawa perform kemana-mana, saya nyanyiin. Akhirnya baru bisa sempat rekam di tahun berapa gitu ya. Udah lama gitu ya, sering bawain. Terus baru direkamnya di ujung-ujung, baru mau direkam di Komuji. Kami punya komunitas musisi mengaji konon-kononnya. Jadi kami direkam di studio mereka. Itu baru bisa rilis gitu. Jadi kalau ditanya under pressure, enggak juga sih. Nggak ada pressure sama dia. Jadi cuek-cuek aja, santai aja bikinnya. Again, pertanyaannya di tahun 2015 apa yang terjadi? Sampai tadi yang ngotot, sampai akhirnya. Oke. Tapi dari pengamat paling dekat dengan saya itu istri saya. Beliau mengamati saya. Mungkin beberapa tahun dari karya-karya saya baru beliau keluar statement. Kayaknya dari tahun keluar statement tuh setelah beberapa tahun gitu. Lagu-lagu saya sebelumnya sangat apa ya kalau disebut, mungkin duniawi. mungkin hanya bicara pada tataran sosial, mungkin tentang perselingkuhan lagunya tuh ya, tentang aku hanya suka bentuk badanmu aja. Laguku dulu gitu. Mungkin aku hanya suka senyummu, tatap matamu, seperti kebanyakan lagu gitu. Tapi di 2015 itu memang apa yang mukul saya tuh, yaitu tadi pengetahuan tentang jiwa, pengetahuan tentang agamaku. Oh, ternyata agamaku tuh ini ya, gini ternyata. Itu baru 2015. Dan aku juga nggak punya waktu itu ya, nggak punya perasaan kalau begitu aku akan membaktikan diriku pada agamaku gitu. Nggak ada juga perasaan itu. Tapi aku dituntut tuh bekerjalah sesuai dengan apa yang paling ringan engkau kerjakan. Dan mulai saat itu yang paling ringan aku kerjakan adalah bikin lagu. Bikin lagu dan lagunya temanya tuh makin ke situ ya gitu, ke Tuhan atau ke perjalanan gitu, yang vibe-nya tuh semoga vibe-nya tuh positif melulu gitu bagiku ya. Semoga bagi banyak orang juga. Nah, terus pengetahuan yang sangat monohok gitu ya dari kelas Terlamit Suluk tuh, salah satunya tentang jiwa itu. Betapa kita ini yang ada tuh semuanya bayangan aja.
the real itu adalah jiwa itu. Mereka banyak mencontohkannya dengan kelas Serambi Suluk tuh banyak mencontohkannya dengan wayang. Kalau kita nonton wayang kulit, yang kita lihat keindahannya atau bayangannya? Wow. Yang kita lihat keindahannya atau bayangannya? Ya pasti bayangannya ya. Kalau wayang kulit kan. Wayang kulit kan pakai layar gitu. Betul, bayangannya. Semua penonton ada di balik layar. Betul. Dalangnya yang menikmati wayang dengan hiasan-hiasan. Betul. Si dalang tuh seolah sebagai Tuhannya gitu ya. Juragannya, tuannya. Dialah yang mempergerakkan semua wayangnya. Dia ada di balik layar. That's jiwa. Dan yang diperlihatkan pada dunia adalah bayangannya aja. Itu banyak ceritanya begitu. Itu ada satu lagi, bersedekahlah, pengetahuan ya, pengetahuan yang begitu mukul saya hari itu. Bersedekahlah saat engkau tidak punya apa-apa. Bersedekahlah saat engkau tidak punya apa-apa. Orang gak punya apa-apa disuruh sedekah, sedekahnya apa? Jadi ya belakangan ya saya luar biasa. Ternyata agamaku ini ya. Saat itu saya mulai tekun lagi datang ke setiap kelasnya. Saya sampai itu kelasnya tuh hari Sabtu, sampai saya menolak semua pekerjaan hari Sabtu. Kelas Serambi Suluk tuh. Wow. Panji jadi pembicara ya? Apa tuh? Hari Sabtu? Gak ada. Panji jadi ngisi acara? Gak mau. Hari Sabtu adalah kelasnya Serambi Suluk. Karena memang kelasnya tuh dari jam 8 pagi sampai 12. Dan setelah itu memang capek banget. Oh iya. Kayak orang kuliah gitu. Di download soalnya. Aduh, jadi ada melelahkan gitu. Dan gak ada istirahat. Jadi jam 8 pagi sampai zuhur. Zuhur udah break. Itu memang lapar, haus, ngantuk semua. Dan itu pengetahuan yang monohok bagi saya itu. Bersedekahlah saat kau tidak punya apa-apa. Bagaimana penerapannya? Bersedekahlah saat engkau tidak punya apa-apa. Jadi jangan takut kalau nggak punya apa-apa, karena kau masih bisa bersedekah. Saya tadi sorry ya. Jadi bersedekahlah saat engkau tidak punya apa-apa. Siapa yang berhak menerima sedekah? Orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa juga. Oke, ada lagi? Orang-orang yang membutuhkan. Ada lagi? Kuis nih. Iya, makanya nih gila, berasa di interview Helmiah ya jadinya. Siapa lagi? Yang berhak menerima sedekah itu Tuhan aja. Oke. Yang berhak menerima sedekah itu Allah aja. Oke. Labelnya bisa anak yatim. Ya. Bisa fakir miskin, bisa mu'alaf misalnya. Ya. Atau bisa orang yang sedang melakukan perjalanan. Ya. Atau janda, atau orang tua manula, atau orang yang dalam negeri yang dalam kesusah payahan sedang dilanda perang misalnya, yang bisa menerima sedekah, infak, wakaf, apapun. Itu ya Allah aja. Labelnya bisa macam-macam. Allah aja, karena berakad kan, berakad sebelum nggak boleh loh ngasih sedekah itu tanpa kita tahu, tanpa berakad cincin jari manis tuh. Ya, ingat yang tadi ya, berakad dengan jari manis. Apa? Allah, aku serahkan hartamu. Aku serahkan hartamu untuk hambamu. Kalau jadi kita tuh nggak ada aja gitu. Kayak misalnya ada yang nyumbang tuh hamba Allah gitu. Bagus sih, karena memang mungkin dia tidak pengen sombong. Tidak pengen menyebutkan nama siapa yang bersedekah, maka dia tulis hamba Allah. Betul. Tapi akan langkah lebih arif, akan lebih beretika, lebih beradab, walau alam bisawab ya. Kalau aku bersedekah atas nama Allah aja, gak ada hamba-hamba Allah. Allah yang aja. memberikan. Allah yang kasih, dari Allah. Untuk Allah yang kasih. Ya. Gitu, jadi bersedekahlah saat engkau gak punya apa-apa itu. Bahkan ketidakmampuan bersedekah, sedekahkan pada siapa? Pada Allah. Wow. Jadi bersedekahlah saat engkau tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya apa-apa. Oke Allah, aku sedekahkan ketidakmampuanku, bersedekah. Gue tadinya mikir kayak bersedekah ketika lu tidak mempunyai apa-apa, ya bersedekahnya bukan tok
tentang uang. Harta. Exactly. Banyak orang yang bilang senyum itu juga sedekah. Itu juga sedekah. Gitu. Tapi kalau nggak bisa senyum, Ya, kasih kreativitas, kasih pengetahuan, kasih itu bersedekah pengetahuan, menyedekahkan waktu juga sebuah sedekah juga. Sedekah. Dan saya ngerasa kadang-kadang kita itu mikir, tapi kan Tuhan udah kaya, Tuhan itu udah maha yang punya semua, yang ngapain kita sedekah ke Tuhan? Sebenarnya kan Tuhan tidak butuh sedekah lu, tapi Tuhan butuh hati lu. Jangan sampai harta yang menguasai hati lu. Sehingga cara untuk menunjukkan bahwa Tuhan masih tetap menguasai hati kita dengan bersedekah. Ya kan? I think itu sih, atau dari esensi dari pembicaraan kita gitu. Bisa. Bahkan kalau orang yang minta sumbangan kepadamu adalah orang yang berkuda dan berpakaian emas, kasih. So good. Ya. Dia pakai baju emas, pakai kuda, kereta kencana. Boleh gak aku minta bajumu? Baju yang kotor ini ya, boleh gak? Kasih aja. Boleh gak aku minta uangmu yang ada di sakumu seberapapun? Boleh, kasih aja. Kenapa? Ya seperti tadi, Tuhan yang maha kaya pun itu pun minta sedekah dari kita. Kasih. Bukan intinya bukan besarnya harta yang sudah kita kasih. Bukan berapa banyak jumlahnya. Ya. Tuhan nggak perlu itu. Ya. Ya seberapa penghambaanmu padaku itu ya. Betul. Karena ya dia yang berdaulat, dia yang rajanya, dia yang ketika yang berdaulat minta sesuatu ya. Apa yang paling terakhir dimiliki manusia? Apa yang paling terakhir dimiliki manusia? Saat dia tidak mampu apa-apa. Nah itu yang diserahkan. Konsep oleh-oleh. Aku selalu bicara konsep oleh-oleh. Dan aku suka ngomong ini. Please. Konsep oleh-oleh. Daniel orang mana? Jakarta. Oke, Jakarta. Daniel bekerja, tiba-tiba podcast Daniel tetangga kamu 5 tahun di Belgia misalnya. Oke. Ngomongin orang Belgia 5 tahun tiba-tiba pulang 5 tahun kemudian ke Jakarta, mungkin nggak oleh-olehnya bawa ketoprak? Enggak dong. Ya, oleh-olehnya dari Belgia lah. Ya. At least coklat Belgia. Betul, coklat Belgia. At least sesuatu. Ya. Jadi konsep oleh-oleh itu bawa sesuatu yang nggak ada di tempat itu, benar nggak? Betul. Nah, kalau kita pulang ke haribaannya Tuhan, jadi apa dong yang gak ada di tempat Tuhan? Oleh-oleh kita buat Tuhan apa dong? Sesuatu yang gak ada di tempat Tuhan. Sesuatu yang Tuhan tidak punya. Kan konsep oleh-oleh gitu kan? Iya. Oke, istri gue sukanya apa ya? Gue cari ini, mumpung gue di London misalnya. Iya. Ya. Yang di Indonesia nggak ada kan? Ya. Konsep oleh-oleh kan gitu. Betul. Aku mau pulang Tuhan, aku mau ke gereja, aku mau ke vihara, aku mau ke pura, aku mau sholat Tuhan. Aku bawa ini oleh-oleh kesukaanmu. Sesuatu yang elu nggak punya Tuhan. Apa yang Tuhan nggak punya? Tuhan semua punya. Iya, Tuhan maha punya soalnya. Tapi ada satu hal dan itu cuma satu-satunya. Interesting. Itu yang harus kita bawa ke gereja kita. Itu yang harus lu bawa depan Jesus Christ. Itu yang harus gua bawa saat gua sholat. Itu yang harus gua bawa saat teman-teman Hindu, teman-teman Buddha sedang beribadah. Itu yang harus kita bawa semua sama makhluk ini. Kita bawa saat kita sedang berhadapan sama dia. Saat pulang ke dia gitu. Konon-kononnya kan kalau Muslim, aku Muslim, sholat 5 waktu. Ya aku pulang 5 kali dalam sehari untuk Tuhanku minimal. Dan ketemu sama dia. Dan apa yang gua bawa? Kalau itu lagi bosan juga Tuhan. Misalnya bawa keluhan. Banyak orang yang menjawabnya dengan bawa keluhan. Ya buat apa bawa keluhan? Masa oleh-oleh bawa sesuatu yang jelek? Kan gak mungkin. Bawa dosa. Masa bawa sesuatu yang jelek ya? Bawa amal. Bahkan kita beramal pun Tuhan yang bikin gitu. Bawa iman. Iman aja kita dikasih pinjam sama Tuhan, masa kita bawa sesuatu yang dia sudah miliki. Ya. Semoga pertanyaan itu terawat dalam diri sahabat-sahabat semua.
Gak ada jawabannya. Ini pertanyaan jawabannya harus cari di podcast lain gitu. Kadang kali orang yang kepo itu lebih dekat dirinya sama Tuhan tau. Nabi Ibrahim Ya. adalah nabi terkepo. Dia melihat langit, Tuhan, engkaukah itu? Dia lihat bulan. Bintang dia tanyain. Sampai akhirnya berapa waktu dia Tuhannya bulan. Berapa waktu lagi Tuhannya bintang. Dan dia selalu bertanya, oh ternyata bukan. Akhirnya dia jadi bapak para nabi hari ini. Sampai hari ini karena dia banyak bertanya. Ya gitu, jadi harus dijawab kah? Iya, ada jawabannya tapi. Ada jawabannya dan sangat simpel. Rasa apa yang Tuhan cipta? Ini pembukaannya. Ini kalau oleh-oleh kan suka ada topping-toppingnya ya. Ada topping-toppingnya. Topping-toppingnya. Teaser-teasernya. Ada satu rasa yang diciptakan oleh Tuhan. Bukan rasa cinta, bukan rasa rindu. Rasa cinta, Tuhan maha cinta, maha rindu. Maha sayang juga. Tapi ada satu rasa yang Tuhan ciptakan. Dan dia khusus ciptakan untuk makhluknya. Nah itu oleh-oleh itu juga harus dibawa. Oh juga harus dibawa? Kalau bisa dibawa. Oke. Rasa takut. Oh iya. Takut. Sedangkan apa yang tidak Tuhan punya adalah ketidakmampuan, ketidakberdayaan. So good. Yes. Ketidakberdayaan itu yang harus kita bawa. Tuhan, gak sanggup nih, bantuinlah gitu. Semakin kita merasa gak sanggup, semakin dekat Tuhan ya. Apakah permasalahan kita selesai? Gak harus selesai juga. Tuhan, pesawat itu sedang mau ngebom nih negeriku gitu. Apakah jadi setelah berdoa begitu, apakah pesawatnya juga langsung tiba-tiba gak jadi ngebom? Bukan itu jawabannya. Bukan itu. Pernyataan itulah gitu yang penting. Walau alam bisa. Kadang-kadang saat ketidakmampuan itu tetap ada, kita tidak mampu melakukan sesuatu, tapi rasa damai yang kita punya itu lebih mahal daripada rasa ketidakmampuan tersebut gitu. Atau kekuatan yang mendadak kita untuk ngelewatin. Tiba-tiba punya. Exactly. Untuk melewati masalah tersebut. Itu lebih penting daripada masalahnya sendiri. Jadi bawalah oleh-oleh yang Tuhan gak punya. Ya ketidakberdayaan. Satu-satunya yang Tuhan gak punya, ya ketidakberdayaan. Semua Tuhan berdaya. Serahkan itu. Makanya di Muslim, di Islam, sebab itu ada doanya. Mau ngapa-ngapain ada doanya tuh. Itu loh. Karena mau ngapa-ngapain kita tidak berdaya untuk ngapa-ngapain gitu. Bahkan daun jatuh pun atas izinnya. Betul. Jadi karena lu manusia, lu belajar doanya minta izin lah. Bahkan kalau makanan kita kurang garam tuh, Tuhan, kalau kita beradab ya, Tuhan, makananku kok kurang manis ya, aku kasih kecap boleh? Kalau beradab ya, Tuhan, makananku kurang garam nih, boleh gak aku tambahin garam sedikit biar lebih nikmat gitu. Padahal kita juga yang beli garamnya ada di depan mata gitu. Tapi karena dia sang kekasih gitu, kita selalu minta izin pada sang kekasih. Kasih garam aja minta izin. That's beautiful. I think kedekatan itu sih, keintiman itu yang gak semua orang punya. Keintiman dan bukan cuma intim aja, ada rasa takut juga. Takut dalam hal ini bukan takut kayak takut ngelihat setan ya, takut dalam rasa hormat ketika presiden mendadak masuk ke ruangan ini, kita langsung takut gerak-gerik kita salah dan ofensif gitu kepada presiden gitu. Jadi itu ada rasa takut yang, baju gue udah bersih belum ya? Ya kan ada rasa takut itu gitu. Nah sama presiden aja kita seperti itu, apalagi sama sang pencipta bumi dan segala isinya. Mas Panji tadi pas gue lagi ngomongin soal sedekah walaupun tidak memiliki apa-apa, itu ada satu momen ketika Mas Panji itu kayak I don't know, something hits hard gitu ke hati ya Mas Panji gitu. Gue penasarannya sih why?
Itu ada di peristiwa ini sih. Jadi saya selalu ingat itu gitu. Jadi ada satu momen yang ada seorang sahabat dekat yang kebetulan sedang dapat kesusahan, sedang dapat kesempitan, pinjem duit ke lu, ke gua gitu. Ya. Panji pinjem uang dong gitu. Berapa sekian. Dan aku sedang gak punya uang gitu. Dan aku sedang gak punya juga. Dan aku juga perlu juga gitu Ya, ada Aku kebutuhan perlu juga. itu juga gitu. Nah terus ya aku gak tahu, mungkin beliau kecewa atau apa, mungkin karena dia cuma mengandalkan aku mungkin ya. Karena sebelum-sebelumnya juga beliau ada pinjam uang juga. Dan masih pinjam juga. Jadi saat itu aku merasa sedih karena gak bisa bantu. Jadi aku serahkan kesedihanku, ya Allah gitu. Ya jadi aku ambil wudhu, sholat, terus bilang ke Tuhan tuh, Tuhan, ya aku sedekahkan ketidakmampuanku membantu temanku gitu. Hari itu ya. Itu, kenapa kok aku gak dikasih kesempatan untuk bantu temen gue, kan sebelumnya bisa kok. Dia pinjem selalu ada. Jadi yang aku takut tuh, dia berpikiran, karena aku sering pinjem uang ke lu, jadi sekarang enggak gitu. Ada sempet juga melintas pikiran itu ya, tapi begitu dia pinjam dan kebetulan gua nggak punya juga, ya jadi aku serahkan ketidakmampuan aku membantu dia gitu kepada Allah juga gitu. Ya, jadi aku juga jadi ingat juga ada, ya aku dapatnya juga dari Serambi Suluk ya, jadi kisah ini gitu. Jadi ada satu perang, saya lupa perangnya, perang apa, tapi pasukannya itu dipilih. Dan dipilih hanya yang bisa bersedekah. Jadi kalau lu mau ikut perang ini, kamu harus bersedekah dulu. Sorry, ini dari Quran atau Kisah. Ini kisah. Oke. Kalau kamu ikut perang sama Nabi, kamu harus bersedekah dulu. Oke. Tibalah satu orang tua yang sudah tua tapi pengen berperang gitu ya. Dia mendatangi jenderalnya. Aku mau ikut berperang. Kamu memang mau sedekah apa? Mau sedekah apa? Aku nggak punya apa-apa. Ya jangan ikut perang. Kau di belakang aja. Kamu tinggal aja di sini. Nggak usah ikut perang. Nggak usah ikut perang. Betul. Dengan hati gontai, sedih gitu ya. Orang tua itu kembali ke tempat dia biasa tidur, karena dia orang miskin, bukan orang yang punya dan udah nggak punya apa-apa, hidup sendiri. Hari itu dia bermunajat, bukan berdoa ya. Berdoa dengan munajat itu beda. Okay. Dia bermunajat, Allah, ini aku sedekahkan ketidakmampuanku padamu. Wow. Itu sedekahnya dia. Ini Allah, aku sedekahkan ketidakmampuanku bersedekah ini. Aku pengen perang sama Nabi kepadamu ya Allah gitu. Ya, terus tiba-tiba pasukan perangnya udah oke, ready, here we go, kita mau pergi gitu. Tiba-tiba malaikat Jibril ngasih tahu, jangan pergi dulu, itu ada salah satu tentara ketinggalan. Come on. Dan sedekahnya paling diterima katanya. Come on. Bapak tua itu, Pak, ayo berperang. Wow. Itu Tuhan menerima sedekah dari si bapak tua itu. Ya, sedekahnya dia yang paling diterima. Yaitu ketidakmampuan dia untuk bersedekah. Lalu disedekahkan ketidakmampuan itu kepada sang raja. Walau alam bisawab. Wow. Tuhan tuh kayaknya dari cerita tersebut tuh benar-benar dia memperhatikan banget. Bahkan
orang yang paling kecil pun, yang tidak mampu pun juga diperhatikan sama dia gitu. Dan Tuhan sangat mencintai hal-hal detail. ya, Ya, Tuhan memang ada di tempat-tempat yang detail memang. betul. Kadang-kadang ya, nggak tahu, ini mungkin sebagai encouragement kepada yang lagi nonton juga gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa kayak Tuhan ngelupain gue deh, gue sangat tidak percaya itu. Ya. Karena Tuhan itu sangat peduli dengan detail-detail segala kesulitan kalian, ketidakmampuan kalian. Kalian ngerasa kok hidup begini-gini aja, justru Tuhan akan sangat memperhatikan detail tersebut. Bahkan the fact that lu dengerin kita berdua aja, kayak Tuhan lagi mikirin lu. Tuhan lagi mikirin lo. Wow, ini cerita kena banget di hati lo. Yes, karena Tuhan sudah merencanakan kalau cerita ini ke lo gitu. Lanjut lagi Mas Panji. Tapi sejak tahun 2015 ada gak sesuatu yang menimpa Mas Panji secara wah gila, ini momen terendah gue sih. Ketika sudah mengikuti Tuhan atau mempunyai keintiman tersebut dengan Tuhan, masih ada badai nggak dalam kehidupan Mas Panji? Ada, dan itu harus gitu. Badai itu harus, konflik itu harus. Kalau orang nggak berkonflik, orang nggak akan bisa membaca dirinya. Jadi kalau ada konflik, ada musibah, ada apa, bersyukurlah dulu gitu. Saya hampir lupa apakah saya pernah ada di titik terendah. Karena saya selalu bilang gini juga sih ke orang-orang ya, ke teman-teman. Barangkali saat kita ada di titik terendah itu yang paling dekat dengan Tuhan. Betul. Bahkan saya nggak percaya. Saya selalu nggak percaya, jangan menghinakan diri dengan pernyataan, aduh gue sedang ada di titik terendah nih. Itu sama dengan menghina Tuhan. Karena ada satu nabi yang ditelan ikan paus. Nabi Yunus ditelan ikan paus. Apakah itu titik terendah? Bahkan Nabi Muhammad, nabinya orang Islam itu bilang, jangan bandingkan mi'rajku yang ke atas dengan Nabi Yunus. Saking hormatnya Nabi Muhammad kepada Nabi Yunus. Jangan bandingkan mi'rajku yang ke atas dengan Nabi Yunus yang di bawah. Jadi apakah itu titik terendah? Dan Nabi Yunus tuh, kenapa dia bisa sangat tinggi kedudukannya padahal dia ada di tempat yang paling rendah? Yeah. Karena dia masih menyebut, aku yang zalim, aku yang salah, aku yang buruk di tempat itu. Dan aku sedang bersujud di tempat yang tidak ada satu makhluk pun bersujud di situ. Di dalam perut ikan. Jadi bahkan Nabi Muhammad pun berucap begitu, jangan bandingkan mi'rajku ke atas dengan Nabi Yunus yang mi'rajnya ke bawah. Jadi apa titik terendah dari seseorang? Nggak ada. Nggak ada titik terendah. Itu mah persepsi kita aja. Kita sedang rugi, ditipu banyak orang. Apakah ini titik terendah? Barangkali kita sedang dibersihkan. Wow. Aku kehilangan kepercayaan kepada seseorang, kehilangan harta. Mungkin aku sedang dibersihkan gitu. Jadi kayak pernah nggak ada badai, ya pernah, tapi apa ya saya setelah 2015 itu ya mungkin ada beberapa, mungkin ada percecokan saya dengan istri juga, masalah saya dengan anak-anak saya juga, masalah saya bahkan dengan orang tua juga. Ya sebatas itu saja, dan semuanya ya berjalan dengan susah payah, meskipun berdarah-darah juga semua baik-baik saja, alhamdulillah. Itu sih, gue yakin banget lo akan jawab nggak pernah. Karena kebanyakan orang yang sudah berserah, mereka selalu ngerasa itu bukan titik terendah, tapi itu adalah atas seizinnya Tuhan. Dan itu ada ya pembersihan, dan mungkin bisa dibilang kayak lagi mau naik kelas justru. Iya, bisa kan, ujiannya kan lebih berat ya. Iya kan, ujiannya makin berat gitu kan kalau misalnya nggak pernah ada diajarin tapi kok ada ya. Iya. Jadi I think kebanyakan orang-orang yang sudah berserah
saya ngerasa untuk nanya momen terendah lu apa, kebanyakan dari mereka itu susah ngomong ya. Karena semua momen itu adalah pelajaran. Momen tertinggi pun mungkin adalah sebuah ujian. Momen terendah mungkin sebuah berkat gitu. Jadi it's udah nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah gitu. Jadi karena itu semua kita serahkan dalam tangannya Tuhan sih. Dan ketika kita ada di momen tertinggi, tetap yang tadi kita harus bawa oleh-oleh. Saya tetap tidak mampu dengan menahan kesombongan yang mungkin ada di hati gue saat ini gitu. Tolong ajarin gue supaya gue jangan sampai sombong gitu. Kita balik lagi dengan oleh-oleh. Saya tidak mampu Tuhan gitu. Dan kalau misalnya lagi rendah banyak banget yang gak mampu. Kayak gitu. Nah, Al, ini podcast keren ya. Aku gak pernah ngomong ini dimanapun podcast. Wow. Iya dong. Emang hanya di podcast ini guys kalian bisa mendengarkan hal-hal seperti ini. Kan? Ini ngomong yang panjang tentang itu gitu. Yeah. Thank you. No, thank you. Banyak ya itu dia, banyak yang rekomendasi. Gue harus ngobrol sama lu, so and I have so many, kayak banyak banget sih yang aku dapat juga dari Mas Panji soal tadi jiwa, sedekah, oleh-oleh, ya kan, ya, dan benih di jari manismu yang kita udah gak sabar banget dengerin. Jadi kita punya sebuah playlist baru namanya Tetangga Bersenandung, di mana Mas Panji Sakti nanti akan membawakan beberapa lagu juga untuk kita sambil ngobrolin tentang behind the songnya juga, behind the lyricsnya sendiri. So Mas Panji, thank you banget. Ini kita akan langsung ngasih sebuah oleh-oleh souvenir ya. Ini di Bandung nggak ada nih, gitu. Jadi yes, dari Jakarta. Jadi nanti kalau istri ya nggak usah. Ini bentuknya ini kok. Jadi bentuknya rumah ini kita seperti lagunya Mas Panji juga, dimana kepada Nur, saya sadar banget kalau misalnya sudah ada nur, cahaya di rumahnya Mas Panji, dan nur ini, cahaya tersebut akan menerangi tetangga-tetangga sekitar juga. Jadi kita seneng banget bisa didatengin ya sama tetangga seperti Mas Panji Sakti. Juga punya tetangga. Yeah. Daniel. Thank you. Daniel tetangga kamu. kamu. So guys, gue berharap banget lo suka dengan obrolan kita hari ini. Gue jujur suka banget. This is such a special conversation. Jadi jangan lupa untuk terus nonton Daniel Tetangga Kamu minggu depan. Kalau misalnya kalian suka sama obrolan kita ini, well, tolong forward atau share video kita ke teman-teman atau tetangga-tetangga kalian yang menurut kalian perlu ngedengerin ini. Atau kalian juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Yes, di sini udah ada tombol subscribe yang mungkin kalian bisa klik supaya kalian terus mendapatkan notifikasi kapan kita akan ada acara-acara seperti ini lagi. So guys, thank you so much. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Bye guys.